Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan data warehouse rawat jalan pada rumah sakit. Nah, saya dan rekan-rekan mengambil studi kasusnya di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Erviana Stiani, NIM 2001550018. Selanjutnya ada Genoveva Andrestea dengan NIM 2001550020. Selanjutnya ada Muhammad Rafi Haidar Arsyad dengan NIM 2001550034, dan yang terakhir ada Muhammad Rifki Husain dengan NIM 2001550039. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada physical data waktu. Di sini ada 5 kolom, yaitu ada ID waktu, tanggal, minggu, bulan, dan tahun.
Di sini kami mengambil hanya satu sampel di bulan 1 Januari. Untuk big datanya kita mengambil 1 bulan akhir. Selanjutnya ada physical data dokter. Ada 5 kolom, yaitu ada ID dokter, nama dokter, spesialisasi, alamat dokter, jadwal praktek. Data yang ada di physical dokter ada 5 spesialis, dan di big datanya ada 8 dokter spesialis. Selanjutnya ada physical data obat. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama ID obat, nama obat, BPOM obat, harga obat, satuan obat. Di sini kami hanya mengambil 12 sampel. Di sini saya akan menjelaskan physical data. Di physical data ini ada ID klinik, ada nama klinik, ada kepala klinik, dan biaya klinik. Bisa dilihat di tabel berikut. ID klinik memiliki kode KL 001, 002, 003, 004, dan 005. Lalu untuk nama kliniknya ada klinik penyakit dalam, klinik anak, klinik syaraf, klinik bedah, dan klinik THT. Lalu untuk physical datanya ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, diagnosis, jenis kelamin, dan asal kota. ID pasien meliputi PS01, PS02, PS03, PS04, dan PS05. Lalu dengan rincian sebagai berikut. Lalu ada physical data, rawat jalan fact table, ada ID waktu, ID klinik, ID dokter, ID pasien, ID obat, jumlah pasien, dan total pendapatan. Jadi di dalam physical data rawat jalan fact table ini meliputi beberapa ID atau primary key yang digabungkan di dalam satu tabel. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan report yang telah kita lakukan pada presentasi sebelumnya. Pertama, kita menghasilkan laporan jumlah pasien per klinik yang terdapat di RSUP Dr. Karyadi. Selanjutnya, kita menampilkan data obat yang sudah BPOM di RSUD Dr. Karyadi. Berikutnya ada menghasilkan laporan total pendapatan di klinik RSUP Dr. Karyadi per minggunya. Selanjutnya ada menghasilkan laporan identifikasi jumlah pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Dan yang terakhir ada menghasilkan laporan data pasien obat dan pasien dalam seminggu, sebulan, dan setahunnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita akan membahas tableaunya. Di sini kita mempunyai satu tabel fakta dengan 5 tabel dimensi yang terdiri dari dimensi dokter, dimensi klinik, dimensi obat, dimensi pasien, dan dimensi waktu. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang laporan mingguan, bulanan, tahunan untuk pasien. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ada pasien 01. Misal di sini ya. Ini pasien 01. Nah, di sini ada minggu pertama bulan Januari dengan ID pasien 01 di tahun 2022 dengan jumlah pasien berapa? 20. Nah, kita ambil sampel lagi. Ini di minggu pertama bulan Januari dengan ID pasien 04 di tahun 2022 dengan jumlah pasien 45. Nah, kita bisa menyaksikan di grafik yang telah dibentuk ya. Berikutnya itu ada grafik laporan mingguan, bulanan, dan tahunan untuk obat. Nah, kita bisa ambil sampel, misal kita di minggu pertama di bulan Maret. Di bulan Maret itu ID obatnya itu BT17 dengan jumlah 36. Misal di bulan April kita ambil minggu pertama bulan April tahun 2022
dengan ID obat BT40 dengan jumlah 35. Nah, kita bisa menyaksikan lebih jauh lagi sih. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Soalnya ini rata-ratanya juga stagnan, jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan. Next ada laporan data obat yang sudah BPOM. Nah, misal kita ambil contoh satu ya, nama obatnya itu Acarbos dengan ID obat itu BT13. Nah, kode BPOM obatnya itu 8. Nah, bisa kalian lihat sendiri itu ya. Next, selanjutnya kita lihat laporan jumlah pasien per klinik. Nah, misal kita ambil contoh satu ya, ada nama klinik. Nah, nama kliniknya apa? Klinik penyakit dalam dengan ID kliniknya KL001 di minggu pertama. Itu memiliki berapa pasien gitu. Nah, itu ada jumlahnya sendiri 138. Seperti itu. Misal kita ambil di klinik bedah. Nah, ini ada nama kliniknya klinik bedah, ID kliniknya KL004 di minggu berapa? Minggu ke-4 dengan jumlah pasien 165. Nah, oke ya, jelas ya, berarti di laporan jumlah pasien per klinik. Berikutnya ada laporan total pendapatan per minggu. Nah, di sini tuh ada, kita misal ambil satu ya, ada ID klinik. Nah, ID kliniknya berapa? KL004 di minggu pertama dengan biaya klinik 750.000. Nah, total pendapatannya jadi 4.375.000 itu dalam satu minggu. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya juga sama. Jadi kalian bisa lihat, nah kayak gini. Oke. Nah, untuk berikutnya kita lihat laporan pasien per minggunya berdasarkan jenis kelaminnya. Misal kita ambil satu ini ya. Nah, untuk minggu pertama itu ada ada pasien dengan ID PS01. Nah, jenis kelaminnya apa? Laki-laki, berjumlah berapa? 20 orang, seperti itu. Nah, misal kita ambil di minggu kedua. Nah, di minggu kedua itu ada pasien dengan ID PS07, jenis kelaminnya apa? Perempuan, dengan jumlah berapa? 35. Seperti itu. Nah, berikut kita tampilkan ringkasan-ringkasannya di dashboard pertama. Ini berisikan tentang laporan mingguan, bulanan, tahunan pasien dan laporan mingguan, bulanan, tahunan obat. Seperti ini yang sudah saya jelaskan di halaman-halaman sebelumnya. Berikutnya ada dashboard 2. Di dashboard 2 itu isinya laporan data obat BPOM dan laporan jumlah pasien per kliniknya. Dan untuk yang dashboard terakhir itu isinya laporan total pendapatan per minggu dengan laporan pasien mingguan. Nah, untuk reportnya sendiri akan disampaikan di slide selanjutnya.